Oke, selamat siang semuanya ya, menjelang sore di sesi 2 IISG hari ini. Kita kembali lagi di intradaily ya. Tadi pagi udah ada beberapa saham yang di call ya, dan udah arah ya. Hari ini udah arah ya. Yaitu salah satunya saham PTMP ya Mas ya. Jadi saham Tuh. PTMP ini infonya diakuisisi sama perusahaan Singapura ya, 70%. Bukan, jadi PTMR-nya, anak usahanya, Master Oh, Print. anak usahanya ya. Oke, anak usahanya yang diakuisisi Om ya. Oke, nah ini gimana Om? Udah arah, kita all in apa enggak nih? Kalau oke ya, Ya. ya teman-teman, Dan prospeknya congrat- gimana nih Om untuk pasarnya? congratulations dulu ya. Jadi tadi juga kita, jadi kalau kita di market itu walaupun kalau sudah naik tinggi, asalkan pilar-pilar dari iShield itu memenuhi, kita nggak akan takut gitu. Nah, tapi kita ada strategi juga, makanya kita selalu ngikutin statistik dari market itu. Makanya tadi kita post juga, kita beli misalkan di 80, 81, oke, let's say di 87 sekalipun gitu ya. Tapi kita lihat statistiknya, dia turun sampai berapa gitu. Kemudian nanti kita akan jadi kita ngambil duluan, kita ngambil beberapa porsi dulu, misalkan 20%, 30%, atau 50%, tapi maksimal 50% gitu ya. Kalau memang dirasa newsnya atau narasinya itu memang tervalidasi dengan iTrade, bisa 50% dari budgetnya, tapi jangan selalu all in. Apalagi kalau statistiknya kita lihat itu di bawah gitu ya. Coba kita lihat langsung ini ya statistiknya ya, data marketnya ya, PTMP ya, oke. PTMP. Coba kita lihat. Oh ini SPTMP. Jadi kalau misalkan kita dapat news gitu, kemudian entah dapat dari mana, kadang juga kita share gitu ya. Karena kita juga kadang kita juga sama lah sama teman-teman juga gitu. Dapat news itu mungkin agak telat gitu kan. Mungkin udah naik 10%, misalkan udah naik 17%, atau udah naik 20% gitu kan, nggak apa-apa. Tapi setelah kita dapat news, kita cek nih, kita cek iTrade-nya nih, gini ya. Ini udah tampil belum ya iTrade-ku? iTrade dari PTMP. Sudah Mas, sudah. Udah ya. Nah, kalau kita lihat gini, tadi kan pas kita post itu di 180 ya, udah 20 persenan. Tapi kita lihat itu adalah ketika di weekly juga dia masih baru mulai akumulasi gitu ya. Baru minggu ini, baru kemudian momentumnya juga masih naik. Kemudian di daily juga momentumnya naik dan akumulasi lagi. Setelah kemarin itu sempat ada yang buang barang ya 2 hari lalu. Kemudian ada yang akumulasi, berarti terkonfirmasi nih dengan iTrade-nya gitu. Jadi setelah kita lihat, baru setelah dapat newsnya kita validasi dengan iTrade, oh ternyata bisa bisa nih gitu. Baru kita langsung kita masuk. Jadi strategi kita itu adalah kita bagi amunisi dulu 20%, 30%, maksimal 50%. Kita masuk dulu gitu kan. Nah, setelah kita masuk itu baru nanti kita antri lagi di nilai ML2. Kalau dia jaraknya udah terlalu udah naik duluan, biasanya range buy itu ada range average buy gitu ya. Jadi kita nggak range average buy itu adalah average nanti ketika kita beli barang atau beli saham itu nanti average-nya kira-kira di situ gitu. Jadi bukan berarti harus antri di situ, enggak. Makanya kita ada caranya itu taktiknya itu adalah bagi-bagi amunisi gitu kan. Nah, kalau kita lihat tadi kan dia di lap 7 yang kita post di channel itu adalah 75 sampai 6, sorry gue lihat lagi berapa tadi ya. Di 71 sampai 65. Nah, berarti kita bagi lagi modalnya nanti beli lagi di sana gitu. Jadi ketika ada market yang bagus itu kita akan selalu bisa masuk, kita dapat gitu. Jadi kalau besok kalian misalkan nih sekarang ARA di 90, berarti range buy average range buy kita nanti adalah di 86 sampai di 68. Jadi dia karena ini statistik ya. Statistik market itu karena data market itu masuk terus dia akan dinamis
data masuk terus, dari angka juga naik terus, masuk terus gitu. Nah, kalau sekarang kita lihat ketika dia arah di 90, maka range average buy kita nanti itu naik lagi jadi di 86, 68 sampai di 86. Jadi kalau besok tiba-tiba dia dibanting ke 86, kita masuk lagi gitu. Terus dibanting lagi ke 68, kita masuk lagi gitu. Jadi dibagi 3 atau bagi 2 gitu. Terus kalau misalkan teman-teman tuh jadi strateginya gitu ya, biar teman-teman tuh bisa paham dan bisa dapat selalu saham-saham bagus, potensi yang naik. Apalagi kalau pilar satu, kita kan ada 4 pilar. Pilar 3 itu udah uh, itu masuk ke fundamental market. Fundamental marketnya itu adalah kita navigasi market seperti ini. Jadi kita ngelihat benar-benar navigasi market itu secara komprehensif itu seperti apa. Itu yang kita sebutkan fundamental market dengan tools iTradex ini. Nah, ditambah lagi pilar satu. Pilar satu itu adalah fundamental dari emiten. Termasuk juga di sana ada termasuk juga news, termasuk juga makronya gitu ya. Kalau kita lihat PTMP, kenapa dia menarik? Karena PTMR apa namanya PTMR ini anak usahanya itu diakuisisi, ada rencana akuisisi dari perusahaan Singapura ya. Dan sehingga kalau kita lihat nih, kalau kita lihat PTMR ya, PTMR, PTMR udah naik banget, udah ratusan persen, dia naik duluan karena dia yang diakuisisi oleh perusahaan Singapura ini. Nah, PTMR dan PTMP ini adalah PTMR itu anak usaha dari PTMP. Nah, PTMR ini dimiliki 60, kalau nggak salah ya, 67%, 76%, 76% dari PTMP, hampir majority. Ya majority lah. Gitu. Dan 77% nanti akan dibeli sama perusahaan dari Singapura itu, gitu kan. Nah, berarti 76% dari PTMP dan 1% lagi dari direksinya. Jadi diambil alih semua gitu. Nah, kalau kita lihat dari PTMR ini, dia kan udah banyak naik nih, udah bigger ya, 150-an sampai ke 374 hari ini gitu. Nah, jadi terkonfirmasi semua nih. Jadi kita melihat data-data itu kita coba analisis semua gitu. Baru kita validasi lagi di market seperti apa. Nah, setelah itu terkonfirmasi, baru kita berani walaupun dia udah naik 20%, 30%, kita tetap bisa masuk gitu ya. Nah, apalagi kalau kita lihat itu kenaikan dari PTMP ini baru minggu ini dan baru 2 hari gitu ya. Nah, itu jadi lebih menarik lagi gitu. Tapi apapun itu yang terjadi, market itu sangat dinamis gitu ya. Kita tidak langsung all in, tidak boleh all in. Karena apapun itu tuh tidak boleh all in. Karena kita mau long term, kita mau sustain di industri ini ya. Jadi all in itu tidak sangat tidak disarankan gitu ya. Kita ada rulesnya juga gimana biar kita bisa sustain di pasar modal ini gitu. Jadi kita juga ngikutin statistiknya tadi. Jadi nggak usah FOMO, seperti yang kita share juga di channel itu, nggak usah FOMO, santai aja, kita ngikutin aja gitu. Nah, kalau misalkan kita mau ngulik lagi fundamentalnya, gimana sih pengaruh dari akuisisi PTMR ini ke PTMP gitu kan, saya udah share juga tadi di channel. Ya itu sebenarnya itu adalah tambahan aja kalau semua di market itu ternyata memang inline gitu. Jadi kita kalau dibilang fundamental market sama fundamental dari emiten itu gimana sih bobotnya? Kita bahkan 80-20. Kita 80 ke fundamental market, iTrade-nya, gimana di market gitu ya, chartnya, gimana navigasinya, statistiknya, itu 80%, 20%-nya baru kita ke fundamental emitennya, makronya gitu ya. Nah, kalau semuanya mendukung berarti 100%, berarti bobotnya udah sangat komplit nih gitu. Makanya kita berani masuk gitu dan kita juga nggak sembarangan calling ya gitu teman-teman. Gitu sih Om. Oke, sip. Itu untuk PTMP ya, teman-teman yang udah ARA.
siang ini. Oke, buat teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau ditanya? Boleh langsung atau di chat juga boleh ya. Atau saham lain juga boleh. Jadi kita tuh sebenarnya apa ya? Ya tadi gue bilang dari pengalaman kita bertahun-tahun di market bener-bener kita belajar deep dive ya, bener-bener kita dalamin market ini 5 tahun ini gitu kan. Dari kondisi market IHSG yang gimana pun kita selalu dapat saham-saham yang oke gitu ya. Karena kenapa? Karena kita bener-bener apa ya? Mempelajari market itu 5 tahun ini gitu, dan kita makanya dari situ juga kita bisa dapat kesimpulan membobotkan sebenarnya di market itu apa sih yang paling berpengaruh, yang signifikan itu apa. Makanya kita bisa bilang 80% itu adalah kondisi market yang seperti ini, chartnya, eye trade-nya gitu, secara komprehensif itu gimana gitu. Kalau itu mendukung, baru yang fundamental, apa yang fundamental 20%-nya lagi itu baru baru bisa kita pakai gitu ya. Jadi teman-teman jangan terbalik gitu. Dan Oke, kita Om. juga ini ya ada apa namanya? Kita juga bilang ke teman-teman adalah di market itu dinamis dan kita juga harus dinamis gitu ya. Dan bahkan statistik kita pakai itu adalah statistik yang dinamis ya. Bukan misalkan nih, kalau misalkan ML2-nya itu kan bergerak terus. ML2-nya misalkan di 71, bukan berarti di 71 itu kita antri, itu antri terbaik. Makanya kita kasih area, range. Nah, itu kita ikuti terus nanti gitu. Caranya itu adalah dengan tadi, kita masuk dulu sebagian 20%, 30%, 50% maksimal. Yang mana buat kita tuh masih tenang ya. Misalkan 10 modal masuk saham itu 10 juta, ya udah masuk aja dulu 5 juta. Nanti kita lihat. Karena apa? Karena sama juga apa yang terjadi waktu di laba kemarin. Ketika trade-nya bagus, pilar satunya juga fundamentalnya, fundamental emitennya mendukung. Ketika dibanting-banting lagi dia sampai ARB, bahkan ARB gitu ya, dia kan mantul gitu. Karena cara kerja market itu adalah kita udah pelajarin dan kita udah di berbagai market, kondisi IHSG, kondisi financial market itu kita udah benar-benar kaji gitu ya. Jadi teman-teman bisa diperhatikan itu. Nah, WiFi juga kemarin mungkin di ini ya, di teman-teman yang subscribe ya WiFi. Coba kita lihat ya WiFi ya. Kita lihat WiFi. Dan kita juga pas pergerakannya itu kita bisa eskalasi loh. Ketika dia bisa misalkan bergerak di range ini, artinya dia ada new right lagi. New right artinya itu ada optimisme market lagi gitu loh. Nah, kemarin tuh ada yang nanya WiFi, ini WiFi ya. Mungkin di luar sana tuh banyak yang nge-share saham berita news WiFi segala macam gitu ya. Mau dia RI lah, RI-nya lumayan gede, triliunan. Kemudian dia mau akuisisi ini, akuisisi itu gitu ya. Nah, itu kan sudah tercermin waktu dia naik dari 500-an ke 2000, udah 4 kali beggar. Nah, sekarang kalau baru teman-teman baru mau masuk lagi sekarang itu adalah kita harus nunggu dulu gitu ya. Atau misalkan nih, WiFi juga udah kita rekom itu di 700-an ya. Dan setelah naik ke 2000, begitu bengkok kita keluar. Nah, kita mau masuk lagi itu kita nunggu dulu gitu. Karena apa? Karena fundamental emiten itu atau news itulah, news makro, fundamental emiten, perhitungan EPS segala macam itu dari pengalaman kita dia berlaku antara sebulan sampai 3 bulan. Dan itu nanti bergulir lagi apakah dia lanjut lagi apa enggak. Jadi fundamental dari emiten itu sifatnya lumayan range waktunya lumayan lama gitu ya, sebulan 3 bulan. Nah, fundamental market yang seperti ini dia bergejolak tiap hari kan. Nah, itu yang kita juga harus balance kan antara fundamental market sama fundamental emiten itu. Nah, kalau kita bahas di WiFi kemarin gimana? Banyak teman yang kemarin itu udah bisa masuk belum WiFi? Kemarin kan sempat naik 4% ya yang ini. Kita bilang jangan dulu. Kenapa? Kita nunggu konfirmasi dulu. Nah, kita prinsipnya itu lebih baik telat tapi terkonfirmasi daripada duluan akhirnya loss. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ini dia kan masih kejedot Bollingernya dan akumulasinya juga belum bagus, masih sedikit gitu. Dan di weekly juga akumulasi juga belum ada dan Bollingernya juga dia masih mengerucut gini. Jadi
kita nunggu konfirmasi dulu nih, bandarnya akan seperti apa, akan melanjutkannya atau mau gimana gitu. Karena jangan salah, kayak gini-gini bisa nanti dia satu sampai berbulan-bulan, sedangkan kita kehilangan opportunity di saham lain yang lagi rally gitu. Nah itu ya, untuk Huawei kita masih wait and see dulu. Archie. Ci. Jadi teman-teman pahami ya. Jadi kita selalu kalau di market itu ada dua komponen yang kita kaji gitu ya. Fundamental market sama fundamental emitennya. Kayak Archie, fundamental emitennya ini masih inline. Karena apa? Karena emas. Fundamental emas itu emas juga masih di 3.300-an ya, emas global. Fundamental emitennya masih on track. Tapi fundamental marketnya on track apa enggak kan gitu ya. Nah, kita lihat nih, kalau di Archie ini kan udah sell on strength di daily ya, di daily. Kalau udah posisinya sell on strength seperti ini, paling tidak kita udah keluar 50%. Kita atau untuk mensecurekan dulu atau ambil profitnya dulu atau ambil modalnya, tinggalkan profitnya gitu. Atau ambil dulu 50% gitu ya. Sampai dia nanti kita tunggu konfirmasi, dia konfirmasi terakhir itu adalah ketika momentum weekly-nya itu sudah nggak ada. Ini momentum weekly masih ada, jadi masih ada bandar yang ini yang masih di dalam, belum take profit gitu ya, kayak gitu. Jadi Archie nanti gimana nih, kita bisa masuk lagi, bisa masuk lagi. Jadi nanti tadi yang udah kita ambil 50% itu, nanti kalau misalkan dia momentumnya masuk lagi gitu ya, ML2-nya dia naik lagi, kemudian di sini akumulasi markup lagi, kita masuk lagi. Jadi kita lebih ke securekan dulu gitu. Kita lebih ke apa namanya, risk manajemennya gitu loh. Gitu ya. Jadi apapun yang terjadi itu adalah kita tetap ke risk management gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada Crash dan laba. Nah, kita lihat ya. Nah, Crash, lihat nih Crash. Crash kan kemarin udah kita, kalau posisinya gini kan, kita udah bilang itu udah sell on strength di daily, artinya 50% udah keluar gitu ya. Nah, berarti kenaikan-kenaikan yang terjadi 2 hari ini, itu udah dimanfaatkan biasanya itu adalah untuk sell on strength sebagian. Atau yang tadi, dia tarik modalnya 50%-nya itu di, cuannya itu di dalam gitu ya. Kenapa? Karena dia di weekly juga masih bagus. Dan ketika ada terjadi bantingan yang sangat gede, misalkan sampai 10%, belasan persen, atau ARB waktu kemarin, itu kesempatan masuk. Kenapa kita bisa ambil masuk? Kita nggak berspekulasi. Karena apa? Bandar itu akan menahan posisinya dulu gitu. Kenapa kita bisa lihat bandar yang menahan posisi? Karena kita lihat di weekly juga masih akumulasi, momentumnya juga masih naik. Gitu. Jadi nanti ketika dia bisa stay di atas 240, ya ini ya, momentumnya dia naik lagi, kemudian dia akumulasi markup lagi. Nah, disitulah baru kita masuk lagi. Nggak apa, loh kok masuk lagi? Ya nggak apa-apa. Jadi kita ini securekan dulu. Itu kan karena naik. Gimana kalau dia turun lagi ke 160? Jadi nggak profit. Nah, gitu. Jadi teman-teman itu harus ini dulu securekan dulu cuannya gitu, risk manajemennya itu ditata, diatur gitu loh, gitu ya. Terus laba juga kemarin gitu, ketika dibanting 2 hari itu kita malah bilang kita ambil. Kenapa? Karena kita lihat dia masih baru tahap naik, baru banget di weekly gitu ya, dan weekly juga momentumnya masih naik gitu, dan makanya kemarin itu bouncing lagi dan sekarang juga naik lagi gitu ya. Ini masih on track nih. Gitu. Jadi ketika posisinya akumulasi, momentumnya naik, koheren di daily sama weekly, nah ini setiap kali dia dikasih merah, kalau masih mau nambah, nah itu bisa tambah posisi gitu. Jadi caranya itu adalah kita ngikutin statistik market. Jadi kita tetap benar-benar ngikutin market. Kita tidak melawan market, tapi kita ngikutinnya tuh benar-benar dengan perhitungan gitu ya. Hitungannya semua tuh ya udah tertampil di iTrade ini, kita tinggal baca aja gitu.
Jadi kita benar-benar safe gitu ya, mau pakai dana berapapun. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman yang sekarang itu pakai dana 10 juta, nanti berkembang seiring waktu sampai 100 juta, sampai miliaran gitu, mainnya udah oke, udah enak dengan posisi-posisi seperti itu. Dan ketika market juga lagi anjlok kayak gini, IHSG biris, kita akan santai, kita akan bisa cepat rebalancing ke saham-saham yang lagi bagus gitu. Gitu sih Om. Oke, sip. Oke, mungkin cukup kali Om ya. Gitu. Nah, coba satu contoh lagi di BRPT deh. BRPT ya. Ini contoh ketika di misalkan di daily kita keluar, kita juga udah keluar di PTMP paling nggak kita bilang setengah. Kenapa? Karena dia udah bengkok. Gini ya. Nah, ini tapi dia kita bisa tinggalkan setengah gitu kan ataupun itu ini ya pilihan ya bisa tinggalkan setengah atau keluarkan semua juga nggak apa-apa. Tapi kita tahu ini masih on track karena momentum di weekly juga masih oke dan akumulasinya juga masih banyak. Nah, ketika nanti dia bisa bertahan di atas 1.500-an atau 1.600 dan kembali lagi dia daily momentumnya naik, ML3-nya juga dia akumulasi markup lagi gitu ya. Jadi koheren di daily sama weekly, ya kita masuk lagi. Artinya dia mau new ride lagi, new cycle lagi, mungkin ke 1.800 atau 2.000 atau mungkin ke 3.000 gitu. Gitu caranya. Nah, kalau misalkan udah bengkok gini, kita belum ambil profit, dia turun-turun terus sampai ke 1.000 lagi gimana gitu kan. Jadi kita lebih ke antisipasi seperti itulah, antisipasi market gitu. Itu Om, itu aja dulu ya Oke, untuk sip. Oke, analisis teman-teman market. ya, itu untuk intraday hari ini. Tadi PTMP udah dibahas, PV udah dibahas, Archie sama Kras ya. Jadi kalau teman-teman nanti masih bingung, kalau udah subscribe silahkan tanya di obrolan ya. Kalau yang mau yang di iClub boleh tanya di grupnya aja. Ya, kalau ada yang masih bingung-bingung. Oke teman-teman ya, selamat siang semuanya, happy cuan. Ya, sampai ketemu besok. Kemudian besok pagi ada ketemu lagi saham terakhir gitu ya. Karena besok udah hari Kamis, Jumatnya tanggal merah. Ya, jadi teman-teman juga antisipasi. Oke, terima kasih teman-teman. Salam cuan ya.